video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan sifat-sifat karbohidrat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Dan and make a Amalia Ramadhani statement. Putri Everything I dengan do so NIM instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being Nah, negative ada when pun you should be beberapa getting komponen after yang it. akan kita bahas pada I got video facts kali over ini. facts over Yang tracks, this pertama and that, ada spitting slow, pengertian spitting fast. I karbohidrat, could roast, I yang could gas, kedua think I'm ada okay at struktur last, but I karbohidrat, don't know if that can yang erase ketiga all the ada past and the sifat-sifat pettiness. karbohidrat, A reflection of the dan emptiness, yang hilarious. You keempat think ada you're worth my monomer time, you're dan delirious, polimer. mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Apakah Get dari off of me, kalian ada this yang ain't no humble berpikir, brag. I want you to hear kenapa ya words, you can gula say terasa them back. I manis want you to tetapi feel nanti free tidak? from the chains that lasted. Padahal Believe in keduanya what you adalah got, it was karbohidrat. built to last, yeah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan simak materi berikut ini. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Apa I'll always itu show up karbohidrat? and make a statement. I Karbohidrat don't ever adalah slow senyawa up, no I don't organik take yang shit. terdiri I dari got no karbon, love for the fakeness. If you wanna play oksigen, tough and wanna dengan hate rumus this, dengan I'll always show CH2O. up and make a statement. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehidat dan polihidroksiketose. Nah, sekarang kita masuk ke struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat bisa dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang terakhir polisakarida. Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the Monosakarida. taking. Monosakarida adalah unit terkecil dari karbohidrat yang sudah tidak bisa dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Struktur dasar monosakarida terdiri dari rantai karbon yang biasanya terdapat 3 hingga 7 karbon, terdapat gus hidroksil yang terikat pada hampir setiap atom karbon, dan terdapat gugus karbonil yang bisa berada di ujung rantai membentuk aldosa atau di tengah rantai yang membentuk ketosa. Nah, berikut merupakan contoh dari monosakarida. Yang pertama ada glukosa, yakni aldosa dengan 6 karbon atau heksosa yang ditemukan di dalam darah dan sebagai sumber energi utama. Lalu ada galaktosa yang memiliki 6 atom karbon sehingga termasuk ke dalam kelompok heksosa atau monosakarida dengan 6 atom karbon. Dan yang terakhir ada fruktosa, yakni ketosa dengan 6 atom karbon yang sering ditemukan di dalam buah-buahan. Struktur karbohidrat yang kedua ada disakarida. Disakarida terbentuk dari 2 monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik, yakni ikatan antara atom karbon pada satu monosakarida dengan atom oksigen pada monosakarida lain. Proses pembentukannya melibatkan reaksi kondensasi yang melepaskan satu molekul air. Contohnya yang pertama ada sukrosa, yakni gabungan glukosa dan fruktosa tadi, dan biasa dikenal sebagai gula pasir yang biasa kita konsumsi teman-teman. Struktur yang terakhir ada polisakarida.
Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Dan polisakarida ini adalah polimer, artinya tersusun dari banyak unit yang berulang-ulang, mirip seperti rantai yang terbentuk dari banyak mata rantai kecil. Polisakarida ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada homopolisakarida, yang terdiri dari satu jenis monosakarida, contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Yang kedua ada heteropolisakarida, yang terdiri lebih dari satu jenis monosakarida, contohnya hemiselulosa dan pektin. Nah, yang ketiga kita masuk ke sifat-sifat karbohidrat. Sifat yang pertama teman-teman adalah kelarutan di dalam air. Monosakarida dan disakarida cenderung larut di dalam air karena memiliki banyak gugus OH yang bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan polisakarida umumnya tidak larut di dalam air, tetapi dapat membentuk larutan kental atau gel, misalnya pati saat dimasak. Sifat yang kedua adalah rasa manis. Pada monosakarida dan disakarida umumnya memiliki rasa manis, contohnya glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Namun pada polisakarida seperti pati dan selulosa tidak memiliki rasa manis. Nah, sifat yang kedua ini sudah dapat menjawab pertanyaan di awal tadi teman-teman. Mengapa gula terasa manis sedangkan nasi tidak? Padahal keduanya sama-sama karbohidrat. Karena gula termasuk ke dalam jenis monosakarida dan disakarida yang memiliki molekul kecil yang mudah larut di mulut dan langsung berinteraksi dengan reseptor rasa manis di lidah. Inilah yang menyebabkan kita merasakan rasa manis dengan cepat. Sedangkan nasi mengandung pati, yaitu polisakarida, yang terdiri dari rantai panjang glukosa yang saling terikat erat. Molekul pati terlalu besar untuk merangsang reseptor rasa manis di lidah, karena itu nasi tidak terasa manis saat pertama kali dimakan. Namun perlu diketahui teman-teman, rasa manis pada nasi baru muncul setelah dikunyah lama karena ada enzim amilase yang sudah mulai bekerja. Sifat yang ketiga yaitu pereduksi. Monosakarida dan beberapa disakarida bersifat pereduksi karena memiliki gugus aldehida atau keton bebas. Mereka dapat mereduksi larutan benedik atau Fehling yang menghasilkan endapan merah bata. Namun sukrosa tidak bersifat pereduksi karena tidak memiliki gugus aldehida atau keton bebas. Kita masuk ke komponen pembahasan keempat yaitu monomer dan polimer. Monomer. Kata monomer berasal dari kata mono yang berarti satu dan mer yang berarti bagian. Jadi monomer berarti satu bagian. Monomer adalah unit dasar yang dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk molekul yang lebih besar atau bisa disebut polimer. Contoh monomer yakni ada glukosa yang merupakan monomer gula, asam amino yang merupakan monomer protein, dan nukleotida yang merupakan monomer DNA RNA. Selanjutnya polimer. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian. Polimer adalah rantai panjang yang terbentuk dari banyak monomer yang bergabung bersama. Contohnya, pati dan selulosa yang merupakan polimer dari glukosa, protein yang merupakan polimer dari asam amino, dan DNA RNA yang merupakan polimer dari nukleotida.
Nah, berikut adalah ilustrasi dari monomer dan polimer. Bayangkan saja teman-teman, polimer ini seperti rantai panjang yang terdiri dari manik-manik yang dirangkai. Nah, setiap manik inilah yang dinamakan monomer, dan rangkaian panjang manik-manik itulah yang disebut polimer. Nah, monomer-monomer yang membentuk polimer ini terhubung oleh adanya ikatan yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Dan ikatan kovalen ini terbentuk karena adanya reaksi yang disebut dengan reaksi dehidrasi. Di mana reaksi dehidrasi ini biasanya didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Di mana artinya ikatan kovalen ini terbentuk ketika reaksi dehidrasi melepaskan satu molekul dari masing-masing ikatannya. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kami mengenai struktur dan sifat-sifat karbohidrat. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami dengan mudah ya. Terima kasih dan sukses selalu.